kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Bapak Mama, adik-adik saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini kembali bersama saya Pendeta Adi Cahyono dalam program Sapaan Gembala GKI 5, Selasa 20 Februari 2024. Saya masih membawakan seri tentang cinta yang saya pilihkan tema cinta kuat seperti maut, yang didasarkan dari bacaan kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Kembali kami akan membaca bagian firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami beroleh maksud Tuhan untuk kami mengerti dan kami juga lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolonglah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dari Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7, masih dengan terjemahan baru yang jilid ke-1. Demikian. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita salah satu hal yang mendasar dan penting dalam kehidupan manusia, terutama cinta atau kasih antara laki-laki dan perempuan. Kitab Kidung Agung diyakini ditulis oleh Salomo dengan waktu rentang penulisan kurang lebih sekitar tahun 960 sebelum Masehi. Ya, ini berkisah tentang asmara cinta Salomo di masa mudanya, terutama di istri yang pertamanya, Sunem, yang mengekspresikan, menggambarkan perasaan yang dia alami ketika dia jatuh cinta kepada istrinya di masa mudanya. Kita tahu Salomo adalah seorang raja yang hebat, dia memiliki istri yang banyak dan selir. Tetapi ayat yang kita baca tadi, konon menurut para ahli kitab merupakan kisah pertama cinta istri pertamanya, ya, yang diekspresikan bagaimana kekuatan cinta itu luar biasa, menggambarkan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Apa maksudnya? Maut, kalau kita mendengar kata maut, artinya sesuatu yang tidak terhindarkan. Yang ketika maut itu tiba, maka maut itu pasti akan menjemput dan tidak terhindarkan lagi. Nah, cinta juga merupakan salah satu realita kehidupan yang bisa dialami dan dirasakan manusia. Cinta secara umum, cinta kasih ya, Allah kepada manusia, Kristus kepada gerejanya. Tetapi juga kasih itu kasih agape ya. Tetapi juga ada kasih eros, kasih antara laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya. Kasih yang merupakan kasih agape yang ada hasrat biologis di dalamnya yang membuat seseorang tertarik satu sama lain. Nah, ini menggambarkan bagaimana manusia di dalam hatinya ketika mengalami cinta itu ada gelora yang luar biasa. Pengkhotbah ataupun penulis kitab Kidung Agung maksud saya mengatakan ketika cinta itu datang, air yang banyak tak dapat memadamkannya, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta bendanya rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Jadi orang yang jatuh cinta itu berjuta rasanya memang. Tetapi juga dikatakan orang yang jatuh cinta juga bisa mengalami kecewa, terluka. Tetapi orang yang juga demi cinta bisa melakukan banyak pengorbanan. Jadi kuatnya cinta itu seperti itu. Orang yang sungguh-sungguh mengalami cinta itu kadang-kadang tidak masuk akal, tidak rasional. Tetapi tidak sedikit juga orang yang mengalami cinta hidupnya menjadi lebih bahagia dan lebih baik. Nah, Kitab Kidung Agung memang tidak dikutip di dalam Perjanjian Baru, tetapi penafsir atau para ahli teolog mengatakan
Gambaran cinta itu juga merupakan gambaran cinta Kristus kepada gerejanya, jemaatnya. Seperti mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan yang begitu luar biasa kasih Kristus itu. Apa yang saja kita perhatikan, Ibu Bapak sekalian, mari kita menghayati, mensyukuri bahwa cinta Allah di dalam Kristus sungguh nyata dengan korban Kristus di kayu salib. Itu menjadi dasar kita untuk sungguh-sungguh mengalami cinta. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang itu ya. Dan kedua, kita juga cinta tanpa kata-kata, mengekspresikan cinta itu tidak harus dengan I love you, Bu Aini, atau sarangeo, tetapi juga bisa dengan sentuhan, dengan tindakan, dengan pemberian, dan seterusnya. Hari ini saya mengajak kita menyadari bahwa saudara ada kekuatan cinta itu yang harus kita sadari bahwa itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang kita pakai untuk menyatakan karya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Baik cinta kasih kepada keluarga orang tua, kepada pasangan, kepada anak, kepada saudara, kepada sahabat, di mana kasih yang didasarkan pada kasih Kristus itu menyadarkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki cinta itu ada hal luar biasa yang memiliki kekuatan, semangat, inspirasi, energi untuk kita menyatakan kebaikan bagi dunia ini. Mari kita gunakan cinta itu untuk hal-hal yang sungguh baik, mengubah dunia, berdampak bagi sesama. Seperti Mother Teresa mengatakan, aku mengasihi justru ketika aku terluka. Artinya, kadang-kadang ketika kita ingin benar-benar menyatakan cinta, kasih kita, kadang-kadang kita harus sampai luka, tersakiti, tetapi itulah cinta itu. Kesediaan untuk berkorban bagi orang yang kita cintai menunjukkan bahwa kekuatan cinta itu sungguh nyata. Selamat terus menyatakan cinta. Mari kita berharap dan mendasarkan pada kekuatan cinta Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami bersehati, datang kepada Tuhan, mengamami, mengingat kembali akan pesan Tuhan bahwa cinta itu kuat seperti maut ketika hadir, seringkali menjadi penyemangat, kekuatan, tetapi ketika kami tidak kelola dengan baik, justru seringkali berdampak merusak ataupun juga menyakiti bukan hanya diri sendiri, tapi sesama kami. Ajarkan kami sumber pada kasih Kristus, cinta Kristus yang begitu indah, begitu luar biasa itu, kami juga mengatakan cinta dalam hidup kehidupan kami di mana kami berada, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap teman sesama, terlebih di mana Tuhan menempatkan kami juga terus menyatakan cinta Tuhan, agar semakin banyak orang dimenangkan demi Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan pemulihan, untuk Ibu Tini Pujono, untuk Oma Wiguna, untuk Bapak Tony Talar, untuk Saudari Olivia, Ibu Trisna Ningsih, untuk Bapak Rinto, Oma Nani Pangestu, Oma Titin Niati, juga Bapak Sutanto Harto. Kami juga berdoa untuk para lansia, untuk Oma Heni Cahya, Oma Budi, Bapak Effendi, untuk Ibu Nani Mahargono, Oma Sylvia Intan, dan beberapa yang lain yang belum kami sebutkan. Kiranya cinta kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka, terutama melalui orang-orang terkasih yang ada di sekitarnya, baik itu keluarga, saudara, perawat, dan sahabat yang juga memberikan perhatian. Kami mendoakan keluarganya yang mendampingi, terus berikan hikmat, sukacita, kesabaran, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, ya Tuhan. Pada hari Senin, tanggal 19, ada Saudara Miro Santini. Tanggal 20, ada Ibu Elizabeth Ratnawati, Ibu Saran Berta Riantini, ada Saudari Miska Esli, dan Saudara Dwi Dio Hanung Haskoro. Tuhan biarlah pertambahan usia mereka, membuat mereka semakin cinta dan setia kepada Tuhan melalui kebersamaan di dalam rumah tangga keluarga, dalam karya pekerjaan dan pelayanan sebagai jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami terus berdoa untuk gerejamu GKI 5 dalam setiap langkah kehidupan, pelayanan, program kerja yang ada, terlebih dalam rangkaian masa Raya Paskah ini, di mana memasuki masa Prapaskah, ada jemaat
jemaat yang terus bersehati mendukung aksi puasa Paskah tahun ini. Tuhan menolong, Tuhan pimpin sertai. Kami mendoakan juga Tuhan untuk majelis jemaat GKI 5 dalam setiap eh, kebijakan-kebijakan dan keputusan yang akan dikerjakan, dilakukan, semuanya boleh terus berproses mencari kehendak Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Kami juga bersehati saat ini bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami bersyukur pemilu sudah berlangsung, saat ini dalam proses untuk perekapan, penghitungan, eh, biarlah Tuhan semua boleh berlangsung selesai dengan baik. Biarlah mungkin ada kekeliruan, kesalahan, kekecewaan, sakit hati, mampukan mereka terus berproses dengan tetap mengutamakan kesatuan persatuan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Terima kasih, kami rindu bangsa kami tetap dalam keadaan rukun damai, tetap bersatu pasca pemilu ini, dan proses untuk selanjutnya boleh berjalan dengan baik, dengan tenang dan damai, dan berfokus pada pembangunan Indonesia menuju Indonesia maju. Akhirnya kami serahkan hidup kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kasih karunia Tuhan terus melingkupi menyertai. Kami menaikkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.